Qin Yichen tidak menyadari konfrontasi antara Liga Iblis dan klan Mimpi Buruk, dan klan Mimpi Buruk telah melancarkan pelanggaran terhadap ras manusia. Di luar kota Set, Tian telah menjadi medan perang yang sengit. Kedua belah pihak telah bertempur di sini lebih dari 10 kali. Setiap perang mengguncang surga, menghancurkan bumi. Bumi berwarna merah dengan darah yang diwarnai, dan energi iblis juga diselimuti. Langit. Awalnya ketika melihat pasukan Nihma Clan, kekuatan rumah surga Sein ras manusia sangat mengkhawatirkan. Setelah pertempuran pertama, pasukan ras manusia menderita kerugian besar. Pada saat ini, mereka ingat apa yang dikatakan Qin Yichen sebagai backhand. Dengan hancurnya token yang memberitahu orang-orang Luban, banyak guru Luban bergegas ke kota Set. Tian dengan 100 biksu yang ditinggalkan oleh Qin Yichen. Ketika melihat jumlah boneka dengan 100 kekuatan pertempuran yang sebanding dengan diri mereka sendiri, keterkejutan di hati Tetua Agung dan Wuji sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dengan penambahan kekuatan ini, situasi kurang beruntung yang semula juga telah dibalik sepenuhnya. Setelah beberapa pertempuran, Nihma Clan menjatuhkan mayat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi selalu setengah langkah lebih dekat untuk bisa mendekati kota Santian. Namun, untuk medan perang ini, Moteng jelas sangat memprihatinkan. Setelah mengetahui kekalahan tersebut, Moteng mengirimkan pembangkit tenaga listrik teratas tanpa ragu sedikit pun. Untungnya, ketika pembangkit tenaga listrik teratas itu tiba, Ai Yiji juga bergegas ke kota Set. Tian. Dengan kedatangan dua pembangkit tenaga listrik teratas, pertempuran yang lebih sengit dari sebelumnya telah dimulai lagi di luar kota Set. Tian. Hong lama-lama. Nihma Clan tampaknya tak terelakkan bagi Human Rache. Energi iblis yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi sedang melonjak, bahkan jika itu mengalir deras ke surga suci. Di Sengtian Mansion, napas arogan yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan pasukan pembangkit tenaga listrik ras manusia juga mengucapkan kemarahan yang mengerikan dan membunuh pasukan klan Mimpi Buruk itu. Dua semburan besar bertabrakan, dan suara pembunuhan terdengar di langit dan bumi. Bahkan suara gemuruh tidak bisa menyembunyikan suara pembunuhan berdarah. Di belakang pasukan ras manusia yang tak ada habisnya, Tetua Agung dan Wuji berdiri di voli. Mata mereka menatap tajam ke medan perang. Jalur minuman keras terus menyebar jauh di bawah paket True Origin. Ambil alih komando pasukan ras manusia. Orang tua, setan-setan ini benar-benar gila. Dengan stabilitas pertempuran tentara, Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh kepada Wuji. HMPH, nenek moyang kita pernah mengusir iblis alien di sini. Kali ini, dan hasilnya tidak akan berubah. Di mata Wuji, cahaya dingin melintas, berkata dengan dingin. Mereka membayar harga yang sangat mahal untuk menyerang suku kami. Saya khawatir ada upaya besar. Kami masih harus mengalahkan mereka secepat mungkin, dan kami tidak dapat memberi mereka kesempatan untuk berhasil. Great Elder juga mengangguk. Karena itu, tolong tanyakan pada Master Chief. Mata Wuji naik dalam warna merah. Selama ini, ras manusia memiliki terlalu banyak pembangkit tenaga listrik untuk mati di tangan iblis di langit. Kebencian hanya bisa diselesaikan dengan membantai mereka. Dengan pemberitahuan dari dua orang kuat, di bawah kepemimpinan Moling-Moling, banyak master dari keluarga Luban juga keluar. Segera, sekelompok parit emas juga muncul di bagian antara langit dan bumi ini. Dengan munculnya parit-parit tersebut, suasana awalnya mengerikan, dan suasananya berubah menjadi sedikit stagnasi. Tentara Nihma Clan dengan mata merah terlihat ketakutan di mata parit-parit ini. Warnanya menyala. Rupanya, kekuatan pertempuran dari 100 raksasa puncak raksasa ini juga meninggalkan banyak bayangan di hati sifat pembantaian tersebut. Namun, dengan munculnya parit-parit tersebut, muncul juga sejumlah pembangkit tenaga listrik di tentara klan Mimpi Buruk. Semua pembangkit tenaga listrik itu adalah raksasa dan raksasa puncak. Tampaknya iblis-iblis kali ini akan pergi ke ikan mati atau jaring terbelah. Melihat iblis alien, wajah Tetua Agung sedikit tenggelam. Bunuh mereka semua. Wuji dengan dingin mendengus, menghadap mengangguk ke Moling. Segera bersiul. Bersiul. Dan kekuatan pertempuran dari kekuatan pertempuran 100 raksasa puncak mengikuti dengan cermat. The Great Elder masih memerintah dari belakang kota. Matanya mengamati dengan cermat lingkaran pertempuran Wuji dan parit emas. Mereka adalah pertempuran tingkat tinggi di sini. Meski lingkaran pertempurannya tidak besar, tetap bisa jadi akibat perang. Buat dampak besar. Saya tidak tahu apakah senior IGA dapat menghentikannya. Melihat ke medan perang yang sengit, Penatua Agung mengepalkan telapak tangannya dan segera melihat ke arah puncak medan perang ini, di mana terdapat gelombang yang mengerikan. Di awan, ada siluet Dai Bao Shou yang menerpa pakaian putih. Di seberangnya adalah iblis alien yang sangat besar. Setan ini sangat memalukan. Gelombang kekerasan dan kekerasan meresap dari tubuhnya. Ayu. Siluet berpakaian putih itu adalah Ratu Elf, Ai Yiji, dan orang yang bertarung dengannya adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari Nihma Clan. Jelas, untuk memenangkan ras manusia, Moteng juga dengan cara apapun. Hai, pada titik ini, wajah Ai Yiji yang khusyuk dan suci ditutupi dengan ekspresi muram, dan di dalam tubuhnya, pancaran cahaya hijau yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi tersapu.
Saat cahaya hijau menyebar, sebatang pohon raksasa muncul dari udara tipis, dan saat cabang-cabangnya bergoyang, ombak yang kuat membuat ruang di sekitarnya bergetar. Sebagai elf kerajaan, Ai Yi telah mengembangkan kitab suci kehidupan secara ekstrim. Dengan kendalinya, cabang-cabang dengan mudah mengobrak-abrik ruang. Kekuatan penetrasi yang mengerikan sudah cukup bagi siapa saja untuk melakukannya. Marvel, ternyata para elf tidak lemah dalam pertempuran. Siu. Hai. Cabang-cabang bergoyang, menembus ruang, dan bersiul menuju iblis yang merayap. Hem. Di hadapan serangan sengit Ai Yi, iblis itu juga meraung ke arah langit, dan tinju sihir besar itu meledak dengan ganas. Tidak ada rasa takut sama sekali, dan langsung terguncang dengan dahan-dahan itu. Dua level pembangkit tenaga listrik teratas saling terkait di langit, sama sekali bukan gerakan yang terlalu halus. Beberapa hanya gelombang yang cukup untuk meledakkan ruang. Suara teredam di antara keduanya, bahkan menaungi suara pembunuhan di langit di bawah. Cabang-cabang tajam menembus dengan ganas dari tubuh iblis itu pada sudut yang rumit. Sepotong besar daging terkoyak oleh nyawanya, dan energi iblis meraung. Dan iblis itu juga meraung. Energi iblis melewati rintangan berat, dengan ganas. Kekuatan yang meledak pada Ai Yi langsung meledakkan yang terakhir beberapa ribu kaki. Kemudian, sinar cahaya hijau dan energi iblis yang mengerikan melonjak lagi, dan kehadiran dua orang yang menakutkan bentrok lagi. Meskipun Ai Yi dapat dihitung dengan jari, dia tidak lemah sama sekali saat dia benar-benar bertarung. Dan, dengan ketahanan yang menakutkan, dia masih memiliki tanda-tanda untuk menekan iblis itu.